Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik sekalian? Mudah-mudahan sehat ya. Pagi ini Ibu akan share materi kuliah untuk pertemuan ke-13. Judulnya adalah kelompok sosial masyarakat. Jadi nanti di dalamnya termasuk kita bicarakan mengenai antropologi dalam anestesi. Nah, kenapa materi ini harus di-share kepada kalian semua calon perawat anestesi yang profesional? Karena ketika kalian sudah terjun di masyarakat, kalian pun harus mengenal kelompok-kelompok sosial masyarakat sedemikian rupa sehingga kalian bisa menempatkan diri dalam posisi kalian di masyarakat ya, sebagai perawat yang profesional, sebagai anggota masyarakat, sebagai salah satu anggota tim di sebuah rumah sakit, tempat kerja yang lain, dan sebagainya. Ini merupakan bekal yang sangat baik ketika kalian bisa memahami apa yang menjadi gambaran secara sosial di masyarakat. Kita akan lihat dulu tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam RPP. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan tentang berbagai lapisan sosial masyarakat. Kemudian, mahasiswa dapat menjelaskan ciri-ciri kelompok sosial dan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa dapat menjelaskan aturan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu lapisan sosial di masyarakat. Sebetulnya apa ya yang dimaksud dengan lapisan sosial di masyarakat? Apakah selama ini masyarakat yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari terdapat lapisan-lapisan tertentu ya? Kesannya kan seperti memisahkan antara satu dengan yang lain. Tapi kalau kita mau membuka mata lebih dalam, memang hal tersebut terjadi ya secara antropologi, secara sosiologi. Definisinya kita bisa melihat dari berbagai sumber, salah satunya adalah dari Pitirim Sorokin. Dia mengatakan bahwa lapisan sosial di masyarakat merupakan perbedaan posisi sosial individu di masyarakat. Maksud dari perbedaan posisi sosial, karena di masyarakat sendiri kita bisa melihat perbedaan-perbedaan status sosial masyarakat berdasarkan apa yang dikerjakan oleh individu-individu yang bersangkutan. Misalkan, kita bisa melihat ada masyarakat kelas menengah atas, barangkali kita melihat posisi sosialnya di atas karena dia mungkin dilihat dari sisi ekonomi sangat sejahtera atau mumpuni. Kita bisa melihat para pengusaha yang sukses di bidangnya, mungkin para pekerja yang terjun di bidang seni, artis, aktor, YouTuber, misalkan gitu ya. Itu bisa kita lihat bahwa mereka menempati posisi sosial yang cukup tinggi. Kemudian nanti di antaranya juga kita akan melihat mungkin ada sebagian masyarakat yang dipandang sebagai posisi sosial yang menengah. Misalkan dia berprofesi sebagai seorang dosen, seorang guru, profesi dokter, profesi perawat, profesi bidan, semuanya berkecimpung di masyarakat dan menjalankan peran sosialnya dengan baik. Nah, kemudian kita mengelompokkannya itu dalam satu lapisan sosial tertentu. Kemudian ada juga lapisan sosial yang berada menengah ke bawah. Misalkan kita bisa melihat para mereka yang punya pendapatan tidak tetap, misalkan ya, mendapatkan gaji tidak bulanan tapi harian. Apabila yang dijual itu laku, kemudian baru mereka mendapatkan uang. Namun kalau misalkan hari itu tidak laku, maka dia harus hidup dari tabungan dan sebagainya. Itu bisa dilihat dari tadi tingkat kesejahteraan. Jadi ada perbedaan posisi sosial individu di masyarakat yang dilihat dari status sosial. Atau dari definisi yang lain di breakdown menjadi
lapisan sosial di masyarakat adalah pengelompokan individu atau masyarakat secara sosial, tadi sudah saya jelaskan ya, dengan gamblang. Kemudian dari sisi budaya, ekonomi, politik dalam lapis-lapis yang berjenjang. Kalau dari sisi budaya seperti apa? Kita mungkin bisa bedakan antara budaya orang Jawa, itu pun Jawanya bisa terbagi ya, Jawa Tengah misalkan ya, atau Jawa Barat, budaya Jawa Barat, sukunya Sunda, budaya Jawa Tengah, suku Jawa, nanti dari Jawa Timur, itu masih di Pulau Jawa ya. Nanti kalau kita perbandingkan dengan budaya-budaya yang lebih primitif, misalkan ya, yang belum tersentuh oleh peradaban atau kemajuan pengetahuan dan teknologi yang modern, itu kita bisa mengelompokkannya secara berjenjang seperti itu. Jadi kalau misalkan suku Jawa, Sunda, kemudian Madura, kemudian di di Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya, itu bisa kita katakan sudah cukup maju kalau sudah tersentuh kemajuan teknologi, tapi kita bisa membedakannya dengan lapis-lapis suku yang terpencil. Misalkan ada suku budaya Badui, di mana mereka masih sangat biasa menjalankan hari-hari tanpa sentuhan teknologi. Mungkin makan seadanya yang ada di hutan, kemudian pakaian belum sesuai dengan apa yang menjadi tren fashion, misalkan seperti itu ya, dari sisi budaya. Kemudian dari sisi ekonomi, tadi penjelasannya hampir mirip dengan yang sosial ya. Kemudian dari sisi politik, ini juga bisa kita lihat ada pengelompokan masyarakat-masyarakat tertentu, misalkan secara politis mereka memiliki pilihan tersendiri, misalkan untuk partai-partai tertentu ya, misalkan ada PDI, P3, Golkar, dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu hal yang bisa membedakan masyarakat menjadi lapisan-lapisan tertentu. Jadi kita tahu bahwa mungkin partai tertentu yang mendominasi tentu dia lebih banyak bisa menyuarakan karena wakilnya lebih banyak, misalkan seperti itu ya. Jadi faktanya memang di masyarakat terdiri dari lapisan-lapisan sosial. Nah, apa yang menjadi faktor penyebab kenapa di masyarakat itu terdapat lapisan sosial itu disebabkan karena ada penghargaan-penghargaan terhadap sesuatu yang memiliki nilai. Nilai apa? Tadi nilai ekonomi, nilai sosial, nilai budaya. Jadi ada penghargaan itulah yang menyebabkan kemudian muncul lapisan-lapisan sosial di masyarakat. Nah, kemudian kita juga tidak boleh menutup mata adanya heterogenitas sosial. Ya, apa yang dimaksud dengan heterogenitas sosial? Sebetulnya adalah kondisi di mana dalam satu lingkungan sosial terdapat berbagai masyarakat dengan berbagai kualitas. Jadi sangat bermacam-macam. Katakanlah dalam satu lingkungan sosial kita sebut sebuah desa, sebuah kelurahan, atau sebuah komunitas yang lebih spesifik, misalkan satu perumahan. Nah, itu terdiri dari masyarakat dengan berbagai kualitas. Artinya mungkin ada yang memiliki status sosial yang tertinggi. Tadi saya sampaikan ya, kalau misalkan kita sebut saja YouTuber yang memiliki penghasilan ratusan juta setiap bulan. Kemudian lapisan kedua ada seorang profesional dokter yang kemudian dalam satu bulan mendapatkan penghasilan puluhan juta misalkan ya. Kemudian ada juga yang dan lain sebagainya. Banyak sekali keberagaman di satu lingkungan. Ya, jadi mau tidak mau tentu saja masing-masing saling berinteraksi sesuai dengan posisinya. Nah, sama seperti di lingkungan masyarakat, maka dalam organisasi juga bisa terdapat suatu heterogenitas sosial. Kenapa? Karena di organisasi itu tentu saja ada yang menjadi pemimpin, kemudian ada berbagai level manajer, kemudian ada staff, dan lain sebagainya. Yang posisinya adalah yang dipimpin, dari mulai staff sampai yang terbawah, misalkan sampai
orang yang mengurus bangunan, cleaning service, mengurus dapur, mengurus taman, kebersihan lingkungan kantor di organisasi tersebut misalkan gitu ya. Jadi sangat beragam. Dimanapun kita berada, pasti terdapat heterogenitas. Nah, kalau kita sudah tahu adanya heterogenitas sosial dimanapun kita berada, maka kita tidak bisa menuntut lingkungan untuk bisa sama dan sepaham. Itu adalah inti dari apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini, karena ketika kalian sudah terjun di masyarakat sebagai seorang perawat yang profesional, khususnya di bidang anestesi, maka kalian harus mengikuti sistem, bekerja sesuai dengan peran, bertindak sesuai dengan kewenangan. Segala sesuatu tidak bisa kita memaksakan orang lain untuk bisa sama dengan kita. Jadi bekerjalah sesuai dengan posisi masing-masing. Nah, kemudian lebih jauh kita akan melihat apa sih ciri-ciri kelompok sosial di masyarakat. Nah, ini saya ambil dari page. Ciri-cirinya yang pertama adalah ketiadaan konsensus nilai-nilai. Jadi tidak ada konsensus nilai yang berlaku di situ. Artinya kalau misalkan kalian masuk dalam suatu status sosial tertentu, maka ya itulah apa adanya yang harus kalian lakukan, bekerja secara profesional sesuai dengan kewenangan gitu ya. Jadi tidak ada konsensus nilai. Kemudian ada ciri yang berikutnya adalah keberagaman budaya. Dalam melaksanakan pekerjaan kalian dalam sebuah status sosial, tetap ada keberagaman budaya. Mungkin sama-sama berprofesi sebagai perawat, tapi yang satu perawat memiliki latar belakang budaya dari Sunda misalkan ya. Ada lagi sama-sama perawat tapi dia berasal dari suku yang lain, misalkan dari Sumatera atau suku Minang, misalkan katakanlah ya, atau dari Kalimantan, Dayak. Dibesarkan dari sebuah lingkungan budaya yang bermacam-macam, padahal kalian merupakan satu profesi perawat, maka itu bisa menimbulkan tadi ya performance atau perilaku yang mungkin berbeda-beda. Kemudian ciri yang ketiga adalah terjadinya konflik dalam kelompok yang berlainan. Jadi harus bisa secara tajam melihat ya, dalam satu organisasi, dalam satu lingkungan, itu tidak mungkin tidak terjadi konflik. Jadi yang namanya konflik itu bisa kita katakan sebagai sesuatu yang biasa ya. Karena ini merupakan ciri dari kelompok sosial masyarakat. Bisa terjadi konflik dalam kelompok berlainan. Kalian sama-sama perawat, tapi karena misalkan melihat orang yang berasal dari Jawa biasanya terlalu lemah lembut, terlalu gemulai, sehingga nggak bisa bekerja secepat orang yang terbiasa bekerja dengan cepat ya, misalkan mengambil keputusan dengan lebih berani dan lebih cepat misalkan gitu ya. Itu salah satu contoh saja. Saya tidak mendiskreditkan satu suku manapun, tapi saya ingin mengajak kalian berpikir bahwa bisa terjadi konflik dalam kelompok yang berlainan, dan itu sebuah hal yang wajar. Hanya kalian tinggal belajar bagaimana mengelola konflik dengan baik, agar walaupun terdapat konflik, kita masih bisa menjalankan peran di kelompok sosial masyarakat. Yang berikutnya lagi adalah kebebasan di antara bagian-bagian dalam sistem sosial. Jadi ada kebebasan dalam tanda kutip di sini, artinya di dalam bagian-bagian dalam sistem sosial tersebut boleh melakukan ekspresi diri, boleh menunjukkan apa yang menjadi ciri khas dia, apa yang menjadi profesi dia. Mungkin kalian wajar kalau membanggakan profesi kalian sebagai perawat. Siapa lagi yang mau bangga dengan profesi perawat kalau bukan kalian sendiri? Sama seperti ibu bangga terhadap profesi psikolog, di mana ibu adalah seorang psikolog, nggak masalah ya. Jadi ada kebebasan pada bagian-bagian dalam sistem sosial tersebut. Namun ketika bekerja dalam satu tim, maka antara psikolog, perawat, bidan, analis kesehatan, ada dokter, dan lain sebagainya, itu harus bisa menghormati satu sama lain perbedaan-perbedaan tersebut gitu. Jadi
tetap bisa bersinergi dengan baik, menghasilkan suatu produktivitas yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian memerlukan paksaan dan saling tergantung dalam ekonomi sebagai dasar integrasi sosial. Nah, inilah yang dimaksud oleh Ibu tadi bahwa ketika masing-masing berbeda namun berada dalam satu lingkup pekerjaan, misalkan begitu ya, harus tetap bisa memaksakan diri untuk bisa saling mensupport. Ya, yang namanya cocok itu memang sulit ya untuk dipaksakan. Misalkan kita nggak cocok bekerja sama dengan orang yang memiliki karakter tertentu, namun kita tidak bisa selalu memilih. Saya nggak mau lah bekerja dengan dokter yang itu. Kenapa? Karena dia terus dikritik ya. Kemudian memilih lagi. Memilih yang seperti itu bisa apa enggak? Yang pertama bisa apa enggak ya? Biasanya sih nggak bisa ya, karena dalam satu tim kerja biasanya harus mau tidak mau memaksakan diri untuk bisa bekerja sama. Yang penting kalau bagi saya adalah mengetahui dan paham akan aturan sosial, kemudian bekerja sesuai dengan kewenangan, itu cukup. Jadi berhubungan itu harus berhubungan profesional. Masalah nanti nggak cocok dengan karakter atau kepribadiannya, maka di luar itu sebetulnya tidak harus memaksakan diri untuk berinteraksi, gitu saja. Nah, kemudian ada norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Apa sih sebetulnya norma? Norma itu merupakan kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dengan batasan wilayah tertentu. Jadi norma itu tidak merupakan hal yang sifatnya tertulis, undang-undang tidak seperti itu ya. Tapi norma ini ada muncul karena sebuah kebiasaan dan berlakunya hanya pada wilayah tertentu saja. Jadi norma masyarakat di satu lingkungan budaya atau daerah tertentu bisa saja tidak berlaku untuk daerah yang lain, atau normanya bisa saja mirip, tidak sama persis. Namun hal yang biasanya terjadi adalah hanya berlaku di wilayah tersebut. Jadi norma masyarakat itu juga akan berkembang seiring dengan kesepakatan sosial. Misalkan dulu tuh ada ya norma masyarakat dalam kehidupan di masyarakat Banyumas ya, ada budaya yang namanya kepungan, misalkan contoh saja ya. Kepungan itu biasanya kita berkumpul, makan bareng dalam satu wadah yang sama, kemudian nasi dijejerkan, ada lauk dan sebagainya. Itu norma yang berlaku adalah ketika ada acara berkumpul seperti itu, semua warga masyarakat harusnya datang, kemudian saling menghormati dengan menunjukkan kehadiran, makan bersama, nggak jijik, nggak harus harus eksklusif dan sebagainya ya. Jadi untuk menunjukkan diri bahwa saya merupakan masyarakat di sini, saya kemudian terlibat dalam kebiasaan atau adat kepungan seperti itu. Tapi berkembang seiring dengan kesepakatan sosial, maka kemudian ada kesepakatan-kesepakatan tertentu agar supaya tradisi tersebut memegang teguh prinsip kesehatan. Misalkan semua orang yang harusnya datang itu mencuci tangan dengan benar gitu, dengan 7 langkah misalkan. Semua sebelum masuk ke ruangan harus melakukan hal yang sama. Atau ada orang yang mau memberikan sumbangan makanan harus menggunakan proses memasak dengan benar, mulai dari mencuci bahan masakan dengan baik, kemudian mengolah, tata cara mengolah, kemudian tata cara menghidangkan, karena di situ kita menggunakan daun pisang. Nah, tentu daun pisangnya juga terstandar dengan baik ya, dilap dengan bersih, diberikan penghangat selama sekian lama gitu ya, baru kemudian digunakan menjadi alas gitu. Kalau dulu sebelum ada perkembangan kesepakatan mengenai protokol kesehatan, dulu kepungan ya kepungan aja, masak dijadikan satu, daun pohon pisangnya itu hanya dilap saja, langsung dimakan, ada yang cuci tangan, ada yang nggak cuci tangan, makan jadi satu gitu ya. Nah, ini maksud seperti itu gambarannya. Nah, kemudian saya ambil dari teori Emily Durkheim bahwa dia mengatakan norma itu sebetulnya sesuatu yang wajib ada ya di masyarakat. Kenapa? Karena tanpa norma masyarakat itu akan terjadi chaos. Jadi bisa saja masyarakat menjadi sangat tidak teratur kalau tidak ada aturan
yang mencoba membuat perilakunya menjadi terkontrol gitu. Tanpa norma berarti anomia. Artinya, suatu kondisi sosial tanpa aturan, tanpa sistem sosial yang teratur. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau nggak ada yang mengatur sama sekali dengan norma masyarakat, ya mungkin akan menjadi kacau balau gitu. Padahal norma masyarakat itu kan kebiasaan yang sangat bagus ya, kemudian disepakati. Ya contoh-contoh kecil misalkan bertemu dengan orang yang lebih tua itu harus menunduk, cium tangan. Kan hal-hal yang biasa dilakukan zaman dulu sampai sekarang ya. Kalau misalkan nggak ada norma, ya anak sembarangan saja, nggak ada penghormatannya kepada orang yang lebih tua, misalkan gitu. Atau hal-hal yang lain norma, misalkan ya di mana-mana tentu saja orang yang hamil harus melalui sebuah prosesi akad, atau sebelum prosesi akad tentu juga harus prosesi lamaran. Yang semacam itu kan norma. Jadi selain merupakan kebiasaan yang baik, itu juga bisa jadi momen ketika orang menganggap ini sesuatu yang harus dilakukan. Jadi kalau ada yang tidak melakukan atau mengabaikan aturan tersebut, ya nikah aja, hamil ya hamil aja, nggak bisa kan. Nah itu gambarannya ketika sudah terjadi situasi yang tidak teratur kalau memang tidak ada kesepakatan norma. Jadi fungsi norma sosial itu tadi ya sudah Ibu sampaikan bahwa itu merupakan pedoman berperilaku, tapi biasanya berlaku di daerah tertentu, di daerah yang dibatasi, atau daerah satu dengan daerah yang lain bisa memiliki norma yang mirip. Kemudian sifatnya adalah mengikat anggotanya, baik dengan hukuman penjara. Nah, kalau ini sudah masuk ke ranah hukum, berarti norma yang dilanggar itu sangat berat. Sudah ada aturan tertulis, biasanya hukumannya adalah penjara. Ataupun ada sanksi sosial. Nah, kalau sanksi sosial ini biasanya hal-hal yang mungkin tidak melanggar hukum, namun tidak menyenangkan untuk orang lain gitu. Misalkan tadi kebiasaan untuk berkumpul, melaksanakan kepungan, rapat warga. Ada orang yang tidak mau melaksanakan norma sosial semacam itu. Malas ikut arisan, malas ikut kumpul warga, malas nggak mau kepungan. Nah, mungkin dia nggak akan dipenjara juga sih, tapi dia mendapatkan sanksi sosial berupa misalkan dia jadi dijauhi, jadi nggak punya teman, jadi kalau butuh bantuan masyarakat lingkungan sekitarnya itu juga nggak mau bantu. Kenapa? Karena dia sendiri juga tidak mau berinteraksi seperti itu. Nah, apa saja jenis-jenis norma sosial? Tadi Bu banyak sekali memberikan contoh ya, tapi contohnya lebih sedikit dan itu berupa perilaku yang simpel ya. Nah, ini ada beberapa jenis yang coba Ibu jabarkan didapat dari sumber-sumber yang kalian nanti bisa lihat di referensi. Yang pertama adalah tentang fashion. Penampilan berupa baju, rambut, tampilan luar yang terlihat, itu bisa jadi sebuah norma sosial ya. Misalkan kita tahu bahwa di Aceh semua orang kalau sudah masuk ke usia balik, perempuan atau gadis sudah mendapatkan menstruasi, semuanya harus memakai pakaian tertutup. Harus menggunakan hijab, misalkan gitu. Atau ya kita bisa melihat norma-norma di masyarakat tertentu ya. Kelompok punk, kalau yang saya melihat ada rambut-rambut yang harus disepakati dilakukan oleh semua anggotanya, itu salah satu adalah rambut punk. Atau tampilan lain yang terlihat lah ya, misalkan ada yang menggunakan anting tertentu sampai telinganya tuh menjadi panjang ya. Suku-suku tertentu ada yang memutuskan, bahkan fashion pun diatur sedemikian rupa. Kemudian yang kedua adalah usage, bentuk perilaku kecil yang khas. Contohnya, kalau mau bertemu dengan orang yang lebih tua, ya harus menunduk, kemudian bersalaman. Itu perilaku-perilaku yang kecil tapi khas ya. Ya kalau misalkan melanggar ya paling disebutnya nggak sopan aja. Ya, kok datang ketemu tapi nggak salaman, tiba-tiba langsung ngobrol biasa aja, langsung nimbrung di ruang makan. Nah, itu biasanya
dapat teguran gitu. Kemudian ada folkways, bentuk perilaku nyata yang memiliki nilai atau penghargaan. Misalkan kita bertemu dengan atau bertamu ke rumah orang lain yang lebih tua, kita mestinya ya membawa buah tangan. Itu sebagai sebuah kebiasaan yang baik kan ya. Semua orang banyak yang melakukan hal tersebut di lingkungan masyarakat tertentu. Maka ketika kita menjadi bagian dari masyarakat tersebut, kita melakukan hal yang sama. Kalau sedang makan bersama, biarkan yang tua dulu untuk memilih makanan atau dipisahkan makanannya sehingga tidak bercampur dengan anak-anak kecil yang lain. Ini bentuk perilaku nyata yang memiliki nilai penghargaan. Tapi kalau tidak melaksanakan, ya itu tadi, hanya mendapat teguran, tidak melanggar hukum ya. Kemudian ada mores, tata kelakuan, ya ini biasanya berhubungan dengan panggilan seseorang. Kalau memanggil kepada ayah ibu ya bisa dengan ayah, ibu, ayah, bunda, umi, abi, mama, papa. Kepada yang lebih tua, mas, kang, mbak, teteh, itu sebuah mores. Jadi kalau misalkan memanggil tapi tidak menggunakan tadi mas, mbak, atau akang, teteh, itu ya disebut nggak sopan aja. Kemudian ada custom, adat istiadat, dan ini lebih mengikat ya. Jadi yang tadi Ibu contohkan salah satunya adalah adat pelamaran. Kalau orang mau melakukan akad, pasti melamar. Ini kan budayanya macam-macam ya. Misalkan ada budaya Sunda yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan alat rumah tangga harus diantar ke rumah calon mempelai. Ini lebih mengikat. Jadi kalau ada yang nggak melakukan seperti itu, dianggap melanggar adat istiadat. Dan itu bisa menimbulkan efek yang negatif. Misalkan sepanjang perkawinannya kemudian dituduh, wah pelit nih, nggak melakukan hal yang biasanya dilakukan oleh orang yang melamar, misalkan gitu. Adat lain adalah setelah menikah tidak boleh meninggalkan rumah mempelai wanita dulu dalam waktu sekian lama gitu. Kalau melakukan, ya biasanya tadi ya dapat labeling yang negatif. Kemudian yang berikutnya adalah norma agama. Nah, kalau ini norma agama dan norma hukum itu keduanya sama-sama sebuah norma yang sudah dalam bentuk tertulis dengan jelas. Jadi pelanggaran pada hal tersebut hukumannya juga sudah jelas. Diatur sedemikian rupa. Kalau norma agama biasanya ada di Al-Quran, di Alkitab, atau sumber rujukan lain untuk agama yang selain Islam, Kristen, dan Katolik. Kemudian kalau norma hukum itu bahkan jelas mengenai pelanggaran yang terjadi dan juga hukuman-hukuman yang bisa dikenai kepada yang bersangkutan. Nah, itulah jenis-jenis norma sosial di masyarakat yang harus kalian ketahui. Ini adalah sumber referensi atau bacaan yang bisa kalian baca sebagai tambahan. Dan materinya sudah cukup sekian. Harapan saya apa yang saya sampaikan bisa memberikan pencerahan buat kalian semua sehingga dengan menyadari bahwa di masyarakat banyak sekali lapisan sosial masyarakat, kemudian interaksi masing-masing profesi, kemudian tadi yang terakhir tadi kita bicarakan mengenai norma-norma masyarakat ya yang harus kita jaga, kita ketahui di mana kita berpijak. Disitulah kita harus mengikuti aturan. Di mana bumi kita pijak, langit itu dijunjung. Artinya, dimanapun kalian nanti bekerja, ditempatkan, di daerah manapun, di rumah sakit manapun, institusi apapun, kalian harus mau mengikuti aturan yang berlaku di tempat tersebut. Demikian yang bisa Ibu sampaikan ya. Selamat belajar, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sukses semua untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.